Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Usman Hidayat SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25401110028. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK YPKK Tepus di kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi pagi sholat subuh siapa? Halo, angkat yuk. Oke. Yang hari ini puasa? Puasa? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, sebelum kita masuk materi tersebut, Wahyu dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen dulu. Yang pertama, Eko Wahyono. Hadir. Kemudian Desa. Hadir. Dede Firman. Muhammad Maulana Rahman. Beben Anugrah Pratama. Yang kemarin, pertemuan yang kemarin kita membahas apa ya kemarin? Tentang rukun iman. Yang kemarin rukun iman itu ada berapa? 6. Nah, yang pertama apa? Iman pada Allah. Kedua, ketiga, kita kemudian 4, usul 5, 6, foto dan ganda. Hari ini kita lanjutkan ke masuk materi yang pertama. Kita lihat materi apa hari ini? Halo, dibaca semua. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kita masuk di tujuan pembelajaran. Yang hari ini kita akan mempelajari ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis proyek. Jadi tentang peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian tujuan yang kedua, melalui model discovery learning, peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Kemudian melalui model discovery learning, peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari apa? Bebas dan perbuatan zina dengan apa? Nah, hati-hati dan menjaga kehormatan diri. Nah, kita masuk di selanjutnya. Nah, manfaat pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari perbuatan atau materi tadi. Yang pertama, kita akan menjaga kehormatan diri dan harga diri. Kita akan selalu senantiasa menjaga kehormatan diri. Kemudian yang kedua, memastikan kejelasan garis keturunan atau nasab. Jadi tidak serta-merta campur. Jadi jelas. Kemudian yang ketiga, perlindungan fisik dan mental. Jadi kalian itu senantiasa terjaga. Orang yang merasa was-was, orang yang merasa khawatir. Kemudian yang keempat, menguatkan integritas moral dan spiritual. Jadi kalian selalu berwas-was diri. Kemudian nanti meningkatkan ibadah dan sebagainya. Itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kata-kata motivasi hari ini. Gimana dibaca? Pembelajaran ini mengajak kita untuk menjadi pelajar yang berakhlak mulia. Dengan benar kritis kita akan menggali alasan mengapa pergaulan bebas dapat merusak masa depan. Jadilah pribadi yang kreatif dalam mencari solusi, bukan sekedar menjauhi. Tetapi juga aku menciptakan lingkungan positif. Ingat,
harkat dan martabat kita jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Pertanyaan yang bermakna siapa yang bisa menjawab? Oke guys. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jawabannya bagus karena menurut Quran Isra ayat 32 perbuatan zina sangat jaya yang keji dan perbuatan yang buruk. Lalu yang kedua, apa saja contoh nyata dari mendekati zina dalam kehidupan sehari-hari? Siapa bisa jawab? Ustaz. Zina mata, pornografi, pacaran. Ya, zina mata, pornografi dan pacaran. Dari siapa yang di ruangan ini punya pacar? Saya harap belum ya. Jangan pacaran ya. Oke, kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dampak negatif perbuatan bebas dari zina baik bagi individu di keluarga. Ayo siapa yang bisa? Ya baik individu. Ayo terus. Dampak negatif perbuatan bebas dan zina bagi individu dapat mencakup 1. Kerusakan moral dan akhlak. Pergaulan bebas dan zina dapat merusak moral dan akhlak individu sehingga mereka kehilangan nilai-nilai yang dekat dengan agama. 2. Resiko penyakit menular seksual. Pergaulan bebas dan zina dapat meningkatkan resiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan HIV. 3. Dosa dan akibat di akhirat. Dalam perspektif agama, pergaulan bebas dan zina dianggap sebagai dosa besar yang dapat tercapai kehidupan di akhirat. Oke, sudah. Oke, itu adalah dampak baik diri sendiri atau individu. Kemudian untuk yang keluarga siapa? Tuh. Dampak negatif pergaulan bebas dan zina bagi keluarga yaitu dapat membuat nama baik keluarga tercemar dan memicu perceraian. Nah, nama keluarga tercemar dan berisiko tinggi perceraian. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke bagian inti kegiatan yaitu materi. Kita lihat dulu pada konsep kajian Quran Al-Isra dan Quran Surat An-Nur. Nah, kita yang pakai hari ini yang Al-Isra aja. Kemudian dan hadis larangan dalam bebas dan zina. Nanti kita akan bahas Al-Isra, An-Nur, menjadi benar bebas dan zina, hadis larangan dan bebas dan zina. Nah, kita lanjut di mana dulu? Nah, di Quran Al-Isra itu nanti ada hukum tajwid, penjelasan ayat, isi kandungannya dan perilaku sembilan ayat. Nah, nanti kita membahas di dalamnya. Nah, kita dimasuk di Quran surat Al-Isra ayat 32 kalian bisa membaca. Wala taqrabu zina inahu kana fahisata wasasa bila. Artinya apa? Janganlah apa? Nah, zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jangan sampai kalian terjerumus. Kita lihat di tafsir ringkas Wasnah Tasbih Mushaf Al-Quran dari Kementerian Agama. Nah, kita lihat dan jalan kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang dan atau menjerumuskan pada perbuatan zina. Zina adalah satu perbuatan keji dan mendatangkan penyakit. Jadi zina itu selain perbuatan dosa, itu di dunia itu sudah juga dapat mendatangkan penyakit dan juga merusak keturunan. Kemudian dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disisa dalam neraka. Misalnya dunia melakukan kuwi kena loro mati bisa disiksa. Sungguh berbahaya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita lihat di penjelasan Quran Al-Isra ayat 32. Lihat dulu. Nah, ada 3 sifat zina. Yang pertama fahisyah, yaitu perbuatan yang sangat keji atau sangat rendah. Wes elek, terus pokoknya buruk. Kemudian salsabila yaitu seburuk-buruknya jalan atau cara, kemudian maktan perbuatan yang sangat dibenci. Wes pokoknya
perbuatan yang tidak baik. Nah, ada itu yang lata prabu zina, maknanya jalan karena menghindari zina, jangan juga menyebab dan mendorongnya. Jadi semua itu ada sebab dan akibat. Karena melakukan penyebab suatu akan mendorong seorang melakukan akibat tersebut. Ya, pacaran itu biasanya diartinya langsung ngomong. Nah, itu sangat berbahaya. Kita akan membuat proyek. Oke, kita akan membuat proyek. Kita yang akan membuat proyek yang pertama membentuk sebuah kelompok. Oke, kalian sekarang membentuk kelompok kalian. Oke, boleh. Sekarang mulai kita membentuk kelompok. Sampai kelompok. Kelompok. Oke, kita akan membuat proyek. Proyek yang pertama berupa membuat pamflet tentang mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dan membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan hati-hati dan menjaga kehormatan diri. Nah, nanti kalian yang satu kelompok itu satu HP menginstal Canva, kemudian membuat sebuah pamflet dengan judul yang sudah tertera di sana. Jelas? Nah, nanti teman-teman yang lain membantu mencari tema. Nah, kita lihat di yang pertama, kita mencari materi. Oke, kalian boleh dikerjakan dari sekarang juga mencari materi. Mencari materi ada internet, yang lain boleh ambil HP. Ya, oke, mencari materi. Ayo, jualan ini. Waktunya 10 menit. Kita hari ini akan mempresentasikan hasil proyek kalian. Nah, semuanya berdiri dulu, berdiri. Oke, tangan kalian taruh di pundak temannya satu. Satu. Ya itu jauh keluar bahasa. Oke, kalian badai konsonir. Badai. Ambil untuk kelompok satu maju. Kami dari kelompok 1 yang anggota Pandu, Pilar, Sidi, dan Beben ingin mempresentasikan. Oke, terima kasih kelompok satu. Kita tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil studi kami yang beranggotakan 4 orang, 1 Rama, 2 Juni, 3 Amel, 4 Eva, yang bertemakan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, kelompok 4 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kenali makna bebas. Oke, yang kelompok 4 ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Oke, silakan. Dampak negatif dari pergaulan bebas dijawab. Bagi diri sendiri, kesehatan fisik terganggu, kemudian prestasi belajar atau kerja. Hilangnya pola pola diri, psikolog. Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4.
riba dan zina tersebut akan tidak terjadi. Efektif. Yang pertama, harusnya kita tuh sadar bahwa perbuatan zina termasuk seperti pacaran, pegangan tangan, seks, romantis-romantisan, atau bagaimanapun itu dosa. Jadi kalau Oke, kita tepuk tangan banget untuk Mama. Nah, oke, sekarang akan masuk di bagian refleksi. Saya akan memberikan dua kertas. Satu orang dua kertas di kalian ditulis di kertas itu, dikasih nama, dikasih kelas, dijawab pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 4. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini, dan kesimpulan apa yang pertama, melalui proses pembelajaran yang mendalam, kita dapat menyimpulkan bahwa apa, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebuah keinginan dengan sikap yang penting. Yang pertama, kita akan memiliki tujuan yang pertama melindungi hak dan martabat manusia. Nah, kesimpulan yang pertama, kemudian kesimpulan yang kedua, kita akan memotivasi diri sendiri dan akan juga otomatis tertanam dalam diri kita bahwa menghindari pergaulan bebas itu kita juga mendapatkan pahala dan juga kita menjaga kehormatan kita. Nah, kemudian yang terakhir bahwa kita menjadi manusia itu dilahirkan suci, maka kita harus terus menjaga kesucian itu sampai kita besok menikah. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi motivasi pembelajaran hari ini yang pertama, belajar adalah investasi terbaik. Setiap ilmu yang kamu kuasai adalah bekal untuk masa depanmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Ilmu akan membantu itu kesempatan yang tak terduga baik dalam karir, relasi maupun kehidupan. Yang kedua, belajar membentuk karakter. Proses belajar mengasah kesabaran, ketekunan, dan cara berpikirmu semuanya. Kamu akan belajar menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah dan menemukan solusi kreatif. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang zakat. Kalian persiapan dari rumah belajar dan jangan lupa untuk beristirahat. Terima kasih. Tepuk tangan bisa ditutup dengan tujuan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kami pernah berdua. Ya, terima kasih. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.